sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Musli selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Dan yang saya hormati anak-anakku kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Gombong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Ya, sebelum Ibu memberikan materi, sebelumnya Ibu mau jujur ini. Jadi materi pemberi tausiah ini kan baru diberikan kemarin sore ya. Kemarin sore baru di-share, jadi ini dadakan. Ujuk-ujuk. Jadi nanti sebisanya kita belajar bareng-bareng. Nanti kalau ada yang salah, mohon koreksinya, Mbak Amin. Mohon dikoreksi. Ya, sebelum ke inti tausiah, Ibu mau bertanya dulu ke anak-anak ini. Hidup di dunia ini kita selamanya atau sementara? Kalau sementara berarti setelah kematian ada kehidupan. Kita meyakini itu, ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu melewati beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase alam ruh. Itu ada di Quran surat ke-7 ayat 176. Alam yang kedua adalah alam rahim, yaitu ada di Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang ketiga adalah alam dunia, ada di Quran surat 43 ayat 32. Dan yang keempat adalah alam barzah, ada di Quran surat ke-23 ayat 100. Dan yang terakhir adalah alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Alam akhirat itu ada di surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa anna daral akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Benar? Nah, atau ada yang mau hidup selama-lamanya di dunia ini? Ada? Enggak. Ya, seperti lirik lagunya Medina, kurang lebih seperti ini ya liriknya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Bisa? Coba diresapi liriknya, lagunya. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Mati orang miskin mati, raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Oke. Dari lirik ini kita bisa belajar apa? Bahwa apa yang kita punya di dunia ini, coba dengarkan yang belakang. Apa yang kita punya di dunia ini, baik itu
punya HP, punya apa? Yang sudah menikah punya istri, punya suami, punya anak. Semua itu hanya titipan. Contoh titipan itu sederhana, misal Imron, mana Imron? Belum berangkat. Yang sudah berangkat siapa? Indra sudah berangkat belum? Indra sakit, ya udah Haikal sama Genta misalnya ya. Haikal sama Genta mau ke kamar mandi ya. Kemudian Haikal enggak, maksudnya bareng ke kamar mandi, kan biasanya juga bareng ya. Ke kamar mandi, kemudian si Genta itu karena mau masuk duluan ke kamar mandi, jadinya menitipkan HP kepada Haikal. Nah, selesai keluar dari kamar mandi, HP-nya Genta diminta lagi kepada Haikal. Kira-kira Haikal marah apa enggak? Marah apa enggak? Itu kan HP-nya Haikal. Marah enggak? Enggak marah, karena itu hanya titipan ya, hanya titipan. HP-nya Genta dititipkan pada Haikal yang masuk ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi diminta lagi. Jadi bukan miliknya ya. Jadi itulah apa yang kita punya di dunia ini, hanya titipan, termasuk jabatan ya. Mau jadi apa ya, dokter, kepala sekolah, segala macam, semua hanya titipan. Besok ibu yakin anak-anak yang di sini pasti akan ada yang jadi orang, entah jadi polisi, entah jadi TNI, entah jadi pegawai negeri apa. Jangan lupa bahwa semua itu hanya titipan ya, yang sewaktu-waktu bisa diambil ya. Jadi jangan sombong. Oke, sekarang kita membahas yang indah-indah saja ya. Dari tadi ngomongin itu, kita membahas yang indah-indah. Mohon maaf itu ada yang datang dari Elok pesanan tadi, kelas 9 EF. EF sama mana? EF. Oke, kembali ke laptop ya. Mana laptopnya? Siapa dari semua yang ada di sini yang kepengen masuk surga, angkat tangan. Alhamdulillah. Yang nggak ngacung nggak kepengen ya? Pengen. Alhamdulillah. Banyak. Oke, banyak. Oke. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya masuk surga? Mau? Mau, ibu kasih tahu ya. Oke. Untuk masuk surga itu ada 8 pintu. Seperti kalian masuk sekolah nih ya. Masuk ke sekolah itu kan harus ada pintunya. Nggak ujuk-ujuk langsung hilang, kling, langsung nyampe sekolah. Enggak ya. Ada pintunya. Jadi ini pintunya, ada pintu sini, ada pintu, biasanya banyak ya, ada pintu samping, ada pintu belakang, kan ada seperti itu ya. Nah itu ada pintu. Jadi untuk masuk surga itu ada 8 pintu. Ya, pintu yang pertama, yang bawa alat tulis boleh mencatat, boleh dicatat di memo HP, kan bawa HP ya. Enggak bawa, yang bawa saja. Yang pertama adalah pintu surga Ar-Rayyan. Nah, untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Ya. Oh, alhamdulillah banyak ya dari SMP Moh ya. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Puasa wajib contohnya puasa apa? Puasa Ramadan. Di sini puasa semua? Alhamdulillah. Oke, untuk puasa sunnah contohnya ada puasa Senin, Kemis, terus ada puasa Syawal, puasa Arafah, ya, ada puasa Daud juga. Puasa Daud itu puasa apa? Puasa sehari tidak
puasa. Ada yang sudah melaksanakan puasa Daud di sini? Coba angkat tangan, Mailin. Puasa Daud, Masya Allah. Kalau orang bisa melaksanakan puasa Daud, insya Allah orientasi hidupnya bukan hanya dunia, tapi dia sudah akhirat. Jadi insya Allah dia menjadi orang yang tawaduk. Ya, ada? Belum ya. Yang kedua, namanya pintu surga as-sodaqah. Nah, untuk siapa ini? Untuk muslim atau muslimah yang gemar bersedekah. Siapa yang setiap hari bersedekah? Alhamdulillah banyak ya, banyak subhanallah. Ya, mungkin ada yang bilang lagi nih, gimana sedekah sih Bu, orang belum punya uang. Nah, kalian punya sangu ya, katakanlah kalian dikasih sangu 5.000 ya, kalian bisa menyisihkan 1.000 ya. Nanti kalian bisa sedekahkan, kalian punya toples tuh ya, toples ditaruh di tempat sholat. Nah, itu kalian tulisin sedekah subuh. Nah, ketika subuh itu malaikat banyak yang turun ke bumi. Ketika kalian nanti bersedekah, insya Allah malaikat akan mendoakan kalian. Nah, begitu. Nanti kalau toplesnya itu udah penuh, kalian bisa memberikan kepada saudara kalian yang yatim, atau tetangga kalian yang yatim, atau kepada janda-janda tua yang tidak berpenghasilan. Nah, besok diingat-ingat nih anak-anak ini di sini, dibiasakan untuk sedekah ya. Sedikit-sedikit, yang penting ikhlas ya, daripada banyak-banyak pengen diketahuin orang. Sedekah itu awalnya harus dipaksa dulu, lama-lama akan menjadi kebiasaan ya. Kalau nggak pernah dicoba maka akan susah. Mengerti ya? Oke. Yang ketiga namanya pintu surga as-sholat ya. Untuk siapa ini? Untuk orang-orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, serta menyempurnakan wudhu dan bacaan sholatnya. Ada yang sholat wajib, sholat sunnah, menyempurnakan wudhu. Sudah sempurna wudhunya? Insya Allah ya, selalu disempurnakan ya wudhunya. Oke. Yang keempat, pintu surga al-jihad. Apa itu? Untuk siapa? Dikhususkan bagi orang-orang yang berjihad. Kalau zaman dulu jihadnya perang ya. Kalau sekarang kan nggak perang, terus ngapain tuh jihadnya? Hah? Jihadnya di era modern ini adalah jihad dengan harta benda dan dengan jiwa raga ya. Jadi bukan perang, tapi dengan jiwa raga dan harta benda ya. Harta benda kalian yaitu kayak sedekah, terus untuk di jalan Allah, misalnya membantu orang yang membutuhkan, itu juga jihad. Seperti itu ya. Menjadi guru honorer juga jihad, kayak gitu ya. Jihad. Oke, yang kelima adalah pintu surga al-dzikir. Untuk siapa itu? Pintu surga yang dikhususkan bagi mereka yang rajin berzikir ya. Ada yang sudah melaksanakan zikir tiap hari? Oh subhanallah, dia. Alhamdulillah. Kalau kalian bilang gak ada waktu Bu untuk berzikir,
Bisa. Kalian suka bantu nyuci piring sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika di perjalanan mau berangkat sekolah juga bisa sambil naik sepeda atau naik bis, bisa kan? Bisa. Jadi daripada ngelamun nggak pasti, mikirin jongkok atau mikirin cak nunggu, mendingan buat dikir ya. Bisa melaksanakan? Bisa melaksanakan? Insya Allah. Oke, untuk pintu surga yang keenam adalah pintu surga Al-Aiman. Al-Aiman itu untuk siapa? Untuk kaum muslimin dan muslimat tanpa hisab. Nah, jadi ada ini pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang tidak dihisab. Siapa aja nih orang-orang yang tidak dihisab? Sudah tahu? Belum? Ya. Nih, dari Abu Bakar radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purnama. Hati mereka semua sama. Lalu aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang." Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sholih. Nah, mau tahu caranya masuk surga tanpa hisab? Mau. Yang pertama, selalu mengingat Allah di waktu luang maupun sempit. Nah, ketika kalian senang, yang diucap apa? Alhamdulillah, bukan hore asik, bukan ya? Alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah atau lagi sedih, yang diucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bisa juga dengan astagfirullahaladzim. Jangan malah bikin status di WA lagi mager, sebel. Nah, buat apa kayak gitu? Nggak ada manfaatnya ya. Mending dari sekarang kalau misalnya lagi ini, jadi harus mengucap zikir ya. Yang kedua, cara masuk surga tanpa hisab adalah mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Adakah yang sudah mengerjakan sholat tepat waktu? Ketika dengar azan langsung buru-buru sholat? Mana ada? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dengar azan langsung sholat. Bukan masih balesin WA atau Instagraman atau TikTokan. Ada? Ada. Kalau belum ada, diada-adakan ya. Mulai sekarang belajar ya. Belajar setelah mendengar azan langsung ngambil wudhu ya. Insya Allah nanti bisa masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, cara masuk surga tanpa hisabnya adalah meringankan. Oh ya, sebentar, ini ada lagi. Sholat tepat waktu merupakan salah satu dari 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat tepat waktu itu adalah salah satu amalan dari yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dicintai itu berarti kan dilakukan berulang-ulang harusnya, iya kan? Bukan malah nggak dilakukan, benar ya? Nah, itu kan ada 3 tadi, berarti ada lagi yang 2. Yang 2 apa? Amalan yang dicintai Allah, yaitu berbakti sama orang tua, sama jihad di jalan
Allah. Ya. Ya, ini seterusnya untuk masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga adalah meringankan beban orang lain. Ya, meringankan beban orang lain. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ya, tadi pintu surganya sudah sampai nomor berapa yang menyimak? Nah, sekarang pintu surga yang ke-7. Pintu surga yang ke-7 adalah pintu Al-Qadimal Hais wal Afina. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang-orang Islam yang dapat mengendalikan amarahnya. Adakah yang bisa mengendalikan amarah? Haikal, bener Haikal, bener. Nah, digoda sidik marah, dijaili sidik kesum-kesum. Ada ya? Nah, mulai sekarang belajar untuk mengendalikan amarah ya. Yang terakhir adalah pintu surga Babul Walid. Untuk siapa ini? Untuk orang Islam yang berbakti sama orang tua. Nah, ibaratnya pintunya itu adalah pintu utama. Nah, kalau kita mau masuk ke sekolah atau ke aula, itu malah adalah pintu utamanya adalah berbakti sama orang tua. Beruntunglah bagi kalian yang masih punya orang tua, itu ladang pahala kalian. Ya, mengerti? Bagaimanapun orang tua kita, itu adalah ladang pahala bagi kita. Mau itu orang tuanya galak, suka ngomong macam-macam, itu adalah ladang pahala kalian. Ya. Berdasarkan Abu Darda radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya, silahkan. Atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1900, disahihkan Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 914. Ya. Jika kita berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, itu ibarat masuk aula kayak kalian lah, misalnya masuk ke gedung pernikahan. Nah, itu kalian masuk lewat pintu utama. Nah, pintunya itu kan ada pintu samping, ada pintu belakang ya. Kalian itu lewat pintu utama kalau memuliakan orang tua. Nah, gitu ya. Ibaratnya ya, ini ibaratnya kalian hanya menjadi buruh harian, rumahnya ngontrak. Tapi jika kalian memuliakan orang tua, maka akan masuk surga. Tapi sebaliknya, jika kalian punya jabatan, punya uang banyak, triliunan, punya emas berlian, seberapa kan? Ya, wes berkilo-kilo lah ya. Nah, tapi kalian tidak memuliakan orang tua, maka akan masuk surga apa neraka? Masuk neraka, karena itu gak akan dibawa mati. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Nah, ini diingat nih besok kalian kalau udah kerja jauh nih di Jakarta, misalnya udah lulus kuliah, kalau lulus SMA kerja di Jakarta, sibuk banget. Tapi jangan lupa pulang
kampung ya, menghargai orang tua, memuliakan orang tua, karena itu lebih berarti daripada kiriman harta yang kalian kirim gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua itu sangat luar biasa ya, sampai-sampai bilang ah aja nggak boleh. Nah, misal Mbak tumbas ke Lombok, ah mola, kayak gitu. Nah, nggak boleh bilang ah, ya. Ketika ada siapa? Epol. Jangan lagi ya, Pol. Jangan diulang lagi, Pol. Dipanggil orang tuanya, Pol, Epol, dipanggil 3 kali, padahal Epol mendengar, tapi dia pura-pura nggak dengar, ya. Maka apa yang akan terjadi? Allah akan menurunkan apa? Menurunkan malaikat untuk melaknat Epol, ya. Jadi kalau dipanggil usahakan bilang iya, dalem, pripun Bu, dengan bahasa yang lembut, nggih, walaupun disuruh apa dilakuin nanti nggak apa-apa, yang penting jangan menyakiti dengan bilang apa sih manggil-manggil mulu, apa sih ganggu banget, nggak boleh ya kayak gitu. Nggih Bu, pripun, engko kae dibener kerane, nggih Bu, kayak gitu. Yang penting nggih dulu, ngelakuinnya nanti nggak apa-apa, syukur-syukur langsung dijalanin ya biar ibunya orang ngomong baik. Tapi kalau misalnya belum bisa ya nanti, tapi dijawab dengan lembut, dengan baik, biar tidak menyakiti hati orang tua ya. Jangan sampai kita membuat orang tua sedih, apalagi sampai meneteskan air mata ya. Jika itu terjadi, maka keberkahan hidup tidak akan dapat, hidupnya tidak akan berkah, dan pintu surga babul walid akan tertutup untuk kamu ya, yang seperti itu. Nah, kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua, nih dengarkan nih, kita belum bisa membahagiakan orang tua ya sekarang, setidaknya jangan pernah menyakiti hatinya. Suara kalian itu kadang-kadang kalau jawab dikasih tahu malah balas bentak, itu menyakiti hati loh itu. Ya, jangan ulang lagi seperti itu ya. Nah, wabil khusus Ibu, karena ada 5 air yang tidak bisa tergantikan. Yang pertama air apa? Air ketuban ketika mengandung. Bisa menggantikan air ketuban? Enggak. Yang kedua, air darah saat melahirkan. Bisa mengganti? Tidak. Yang ketiga, air susu ketika menyusui. Mau dibayar miliaran, triliunan? Tidak tergantikan, tidak bisa. Nah, yang keempat, air mata saat menangis mendoakan anaknya, ya. Dan yang kelima, air keringat saat merawat dan membesarkan anaknya. Nah, kalian sekolah di sini tidak tahu kan? Ibaratnya kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, golek duit supaya bisa sekolah, bisa ngasih ilmu, ya. Orang tua kadang-kadang ngomong ya, yang mungkin ngomong dalam hati, Bapak Ibu nggak bisa ngasih harta benda, tapi pengen ngasih ilmu. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat untuk kalian, untuk bekal hidup, begitu ya. Oke. Nah, untuk itu jadilah anak yang baik, jadilah anak yang soleh dan soleha. Karena doa anak soleh dan soleha akan sampai kepada ya, daftar celaka ketika membuat masalah sama orang tua. Ngerti?
Misal, Bu, lah orang tua saya suka mukul loh. Masa aku akan menembakkan. Orang tua bisa mukul, tapi kalian bisa menghindar, ya Kak? Bisa menghindar, bukan membalas, ya. Bu, lah orang tua aku suka berkata kotor, ngomong kaki empat ke saya. Kalian bisa diam kan? Bukan berarti kalian harus membalas kan? Iya, kalian bisa diam, jangan dibalas. Nah, kalau dinasehati nih, biasanya anak-anak sekarang kalau dinasehati reaksinya gimana? Langsung tinggal ngomong, nggak benar, dengarkan dulu kalau dinasehati ya. Jangan malah marah, membantah, apa sih ngerti ora? Kayak gitu, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi dengarkan dulu ya. Maksudnya apa sih orang tua ngomong kayak gini? Dengarkan dulu biar tidak menyakiti hati orang tua. Nah, bagi yang pernah menyakiti hati orang tua, bahkan sampai sekarang masih ada yang suka menyakiti hati orang tua, pesen ibu, yo itu pada ngeliatin apa ya? Artis ya. Bagi yang suka menyakiti hati orang tua sampai sekarang, pesan ibu, berhenti menyakiti orang tua kalian ya. Nanti hidup kalian akan sengsara seumur hidup. Masalah akan datang bertubi-tubi. Hormati orang tua kamu, muliakan orang tua kalian ya. Silakan nanti pulang minta maaf kepada orang tua ya. Mungkin selama ini pernah menyakiti hati, baik disengaja atau tidak. Tidak usah nunggu lebaran. Umur tidak pernah tahu ya. Untuk mati tidak harus tua ya. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Minta maaflah nanti pulang dari sini, minta maaf kepada orang tua. Kalau perlu sungkem, sujud kepada ibu kalian ya, karena kita harus ingat bahwa ada dua perilaku yang siksanya langsung disegerakan di dunia. Yang pertama adalah perbuatan zalimmu kepada orang lain, dan yang kedua adalah perbuatan durhaka kepada orang tua. Maka muliakanlah orang tua kalian mumpung masih hidup. Masih punya orang tua? Masih. Dimuliakan apa tidak? Dimuliakan apa tidak? Dimuliakan. Dihormati apa tidak? Dihargai, dihormati ya. Nah, Bu, lah aku udah gak punya orang tua aku udah meninggal. Bagaimana caranya kalau kayak gitu? Doakan dan sedekah atas nama orang tua kalian yang sudah meninggal ya. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan ya. Semua pintu surga akan dibuka. Jadi ke-8 pintu itu akan dibuka di bulan Ramadan. Nah, pintu neraka juga ada 7, tapi ibu tidak akan bahas di sini. Pintu neraka itu akan ditutup. Untuk itu bersegeralah untuk meminta maaf kepada orang tua ya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Maka dalam hidup carilah ridho orang tua. Carilah ridhonya siapa? Cari ridhonya siapa? Orang tua. Ya, dalam hidup harus mencari ridhonya orang tua. Bagi yang sudah menikah, besok kalian
dikerjakan, ya. Kalau boleh dikerjakan, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kamu tuh nggak boleh kerja, aku tuh bisa nyukupi kamu. Manut, karena itu ridhonya Allah itu tergantung ridho suami, gitu ya. Walaupun pendidikan kalian S2, tapi kalau suami tidak ridho kalian untuk bekerja, ya jangan kerja. Yang penting suami mau mencukupi, ya. Nah, maka bantu suami untuk mencari ridhonya orang tua. Jadi ridhonya istri tergantung ridho suami, ridhonya suami tergantung ridhonya orang tua. Jadi ini yang laki-laki diingat besok kalau udah menikah, ridhonya suami itu bukan ridhonya mertua, bukan ridhonya istri, tapi ridhonya orang tua. Ridhonya istri adalah ridhonya suami, bukan ridhonya orang tua. Suami nomor 1, ya. Begitu ya.